Pembahasan periode Trias berlangsung sekitar 251 hingga 201 juta tahun yang lalu, menandai awal dari era Mesozoikum, yang juga dikenal sebagai zaman reptil. Trias dimulai setelah peristiwa kepunahan besar di akhir periode Permian, yang mengakibatkan hilangnya sekitar 90% dari spesies laut dan 70% dari spesies darat. Periode ini ditandai oleh proses pemulihan ekosistem global yang lambat, serta evolusi signifikan dari berbagai kelompok organisme baru, serta dinosaurus, yang pertama kali muncul di akhir Trias. Secara geologis, periode Trias ditandai oleh kondisi iklim yang cenderung kering, dengan adanya gurun yang luas di bagian daratan Superphagia. Formasi batuan Trias seringkali terdiri dari batu pasir merah, garam, dan gipsum, yang terbentuk akibat penguapan air laut yang terperangkap di cekungan daratan. Fosil yang ditemukan dari periode ini termasuk sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang memberikan petunjuk penting tentang evolusi kehidupan di bumi setelah kepunahan besar di akhir periode Permian. Akhir dari periode Trias ditandai oleh peristiwa kepunahan besar lainnya, yang dikenal sebagai kepunahan Trias Jura, yang menyebabkan hilangnya banyak spesies darat dan laut, termasuk sebagian besar reptil besar non-dinosaurus. Kepunahan ini membuka jalan bagi dominasi dinosaurus selama periode Jura. Beberapa hipotesis tentang penyebab kepunahan ini mencakup aktivitas vulkanik yang intens, perubahan iklim, dan peningkatan kadar karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca yang ekstrim. Peristiwa kepunahan besar terjadi pada awal dan akhir periode Trias. Zaman Trias dimulai setelah kepunahan besar di akhir era Paleozoikum, yaitu kepunahan Feren atau Trias. Tidak ada yang benar-benar mengetahui penyebab pasti kepunahan Feren. Periode Trias memiliki beberapa peristiwa kepunahan lainnya yang penyebabnya juga tidak diketahui. Yang paling signifikan terjadi pada akhir Trias yang merupakan salah satu dari 5 besar kepunahan lautan Phanerozoikum. Nama Trias berasal dari 3 lapisan batuan yang terbentuk selama periode Trias. Tri yang berarti tiga lapisan batuan yang terbentuk selama periode ini. Lapisan merah berada di kondisi gurun, batu kapur berada di laut sebagian besar di atas paparan benua, dan batu tulis hitam yang terbentuk dalam kondisi organik yang kaya seperti di atas sungai. Secara rata-rata, iklim pada masa Trias sangat berbeda dengan iklim pada saat ini. Saat itu, kadar oksigennya sekitar 80% dari kadar oksigen saat ini. Ada sekitar 6 kali lebih banyak karbon dioksida di udara dibandingkan sebelum revolusi industri. Suhu rata-rata permukaan bumi sekitar 3 derajat Celcius lebih panas dari sekarang. Selama periode Trias, tidak ada benua-benua terpisah seperti yang ada saat ini. Hampir seluruh daratan bumi menyatu dalam satu super benua yang disebut Pangaea. Pangaea adalah satu-satunya benua besar yang ada selama periode Trias, yang kemudian mulai terpecah-pecah pada periode ini. Penyebabnya pembentukan samudra baru dan perubahan pola cuaca serta arus laut. Pangaea berpusat kurang lebih di garis khatulistiwa dan dikelilingi oleh samudra super Pantalasa, kemudian samudra Thetis berkembang. Super benua Pangaea terpecah selama periode Trias, khususnya di akhir periode, tapi belum terpisah lagi menjadi benua-benua yang berbeda. Berbeda dengan bumi saat ini, dengan sebaran benua-benuanya, Pangaea berpusat di khatulistiwa. Mungkin selain beberapa rantai pulau vulkanik, ada lautan tak terputus yang membentang mengelilingi dunia, Pantalasa. Sebagai daratan superbenua, Pangaea memiliki garis pantai yang terbatas. Karena itu, endapan laut Trias, fosil dari kehidupan laut Trias, jarang ditemukan di sebagian besar dunia. Di Amerika Utara, misalnya, endapan laut terbatas pada beberapa eksposur di bagian darat, namun mereka umum ditemukan di Eropa Barat, tempat Trias pertama kali dipelajari.